Halo semuanya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya Bunga Gadis Chelsea Andini, nomor absen 4 dari kelas 12H. Dan saya Hamid Mustafa, absen 12 dari kelas 12H. Di sini kami akan mempresentasikan teks prosedur dari Mapel Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi apa aja sih yang ada di teks prosedur itu? Yang pertama, kita akan membacakan pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Jadi pengertian dari teks prosedur sendiri adalah teks yang menunjukkan tata cara penggunaan atau cara membuat sesuatu. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur sendiri itu memiliki arti tahapan atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tahapan untuk menyelesaikan sesuatu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur bertujuan membantu memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, seperti yang kita baca setiap hari untuk membuat sesuatu. Kemudian, Di sini kita akan menyebutkan ciri-ciri dari teks prosedur. Jadi apa aja sih ciri-ciri dari teks prosedur itu? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, berisi panduan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, ada aturan khusus. Dan yang terakhir ada... terdapat urutan kegiatan. Betul sekali. Kita akan membahas secara rinci dan selektif. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu apa saja ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Jadi apa sih maksud dari menggunakan kalimat perintah tersebut? Teks prosedur menggunakan kalimat perintah atau bisa juga diartikan teks menggunakan kalimat larangan dan anjuran. Dalam teks tersebut, Anda akan menemukan kata imbauan atau perintah seperti kata tambahkan, aduk perlahan, campurkan, dan kata lain sebagainya. Kata-kata tersebut membuat pembaca seolah-olah diperintah untuk melakukan apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Yang kedua adalah berisi panduan. Dalam teks prosedur, terdapat panduan atau langkah-langkah dan tahap untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, pada keterangan penggunaan toner, biasanya terdapat teks prosedur yang mencantumkan detail perawatan sebelum toner diaplikasikan. Kemudian ada mengajukan menggunakan kata kerja aktif. Apa sih menggunakan kata kerja aktif itu? Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif yang seolah-olah dilakukan secara langsung oleh pembaca karena teks jenis prosedur berisi tahapan yang perlu dilakukan oleh pembaca. Maka di dalamnya Anda tidak akan menemukan kata kerja pasif melainkan aktif. Ya seperti yang kita baca setiap hari. Menggunakan konjungsi juga mengingat isi dari teks prosedur adalah tahapan untuk merangkai sesuatu. Maka di dalamnya juga berisi poin-poin yang menjelaskan setiap tahapan dari awal sampai akhir loh. Jadi Anda akan banyak menemukan kata penghubung antara satu tahapan ke tahapan lainnya. Kata kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan lain sebagainya adalah konjungsi yang sering Anda temukan dalam teks prosedur. Selanjutnya, ada aturan khusus. Jadi dalam teks prosedur itu ada aturan khususnya. Dalam teks prosedur terdapat aturan khusus atau aturan tambahan yang berkaitan dengan bahan maupun kegiatan yang disampaikan di dalam teks. Saat membaca detail teks ini, Anda akan menemukan beberapa aturan. Misalnya pada prosedur memasak mie instan. Anda akan terdapat aturan di sana yaitu terkait tambahkan air, besar kecil takaran api kompor, dan juga lain-lain. Yang terakhir terdapat urutan kegiatan. Apa sih urutan kegiatan itu? Dalam teks prosedur terdapat urutan kegiatan yang disusun secara sistematis. Untuk memudahkan pembaca memahami urutan kegiatan, maka penulisan menggunakan poin-poin atau penomoran. Penyusunan teks secara sistematis bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mempraktekkan tahapan dan juga untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Baik. Jadi apa aja sih struktur dari teks prosedur itu? Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada langkah-langkah. Yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi di sini kita akan membahas secara rinci apa saja struktur teks prosedur tersebut. Baik. Yang pertama adalah tujuan. Struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur cukup beragam. Contohnya yang paling sering dijumpai yaitu pengantar topik. Tak hanya itu, bisa saja tujuan tersebut berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Hal ini berarti
Tujuan merupakan hasil akhir yang dapat jadi mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Baik, yang kedua merupakan langkah-langkah. Kita akan membahas langkah-langkah secara rinci. Pada bagian langkah-langkah, menerangkan tentang proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai tujuan pembuatan teks prosedur. Pada bagian ini, langkah-langkah wajib disusun secara berurutan sebab nantinya akan membahas dari tahapan 0 sampai hasil pencapaian. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi di penegasan ulang itu ada apa aja sih? Untuk penegasan ulang, itu berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Iya, baik. Kemudian kita akan membahas tentang Jenis-jenis teks prosedur. di sini kita memiliki 3 contoh jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang terakhir teks prosedur protokol. Jadi, apa aja sih maksud dari jenis-jenis teks prosedur di atas? Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Pengertian dari teks prosedur sederhana adalah teks yang isinya hanya terdapat 2 atau 3 langkah petunjuk saja. Jadi Wah, sangat sederhana sekali iya, ya. sangat pendek sekali ya, mudah dipahami dan sangat singkat. Kemudian ada teks prosedur kompleks. Pengertian dari teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri dari berbagai langkah dan jenjang pada tahapannya. Ini kayaknya sedikit rumit ya. Iya betul. Iya, yang terakhir adalah Yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Pengertian dari teks prosedur protokol sendiri adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya sederhana dan mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita akan Memberikan contoh-contoh dari teks prosedur. yang pertama kita akan memberi satu contoh yaitu cara membuat telur mata sapi nih. Gampang banget nih. Sepertinya kita juga setiap hari di rumah akan membuat ini ya. Karena telur mata sapi sangat cocok sekali untuk sarapan. Iya gitu betul. kan. Tujuan daripada membuat telur mata sapi adalah alangkah lebih baik kita sarapan agar memberikan energi lebih untuk berkegiatan. Salah satu menu sarapan mudah dibuat adalah telur mata sapi. Kandungan gizi pada telur cukup untuk menunjang kita berkegiatan sampai siang hari. Biasanya kita sajikan dengan nasi hangat sangat enak ya. Betul sekali, untuk sarapan sangat lezat sekali ya. Betul. Jikalau kalian belum tahu, kita simak cara pembuatannya ya. Jadi cara pembuatan telur mata sapi adalah sebagai berikut. Kalian harus menyiapkan bahan dan juga peralatannya. Untuk memasak telur mata sapi sendiri, dengan benar ikuti langkah-langkah berikut ya. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah siapkan telur 1 buah, atau kalian kalau mau lebih juga nggak apa-apa sih. Jadi setelah itu siapkan garam secukupnya untuk penyedap rasa, dan juga siapkan mentega atau minyak goreng. Dan alat yang digunakan adalah kompor untuk nantinya kita menggoreng penggorengan seperti wajan, atau kalian juga bisa menggunakan teflon. Setelah itu, siapkan juga spatula dan juga piring untuk menyajikan telur mata sapi kalian yang nantinya sudah jadi. Jika sudah kalian siapkan bahan dan peralatannya, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, nyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Oh iya, untuk yang masih di bawah umur jangan lupa pengawasan orang tua ya. Kemudian, yang selanjutnya ialah letakkan wajan di atas kompor dan masukkan mentega, tunggu hingga panas dan meleleh. Kemudian, pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan. Jangan lupa untuk menambahkan garam secukupnya, takutnya hambar. Biar ada rasanya ya. Betul. Yang selanjutnya adalah tunggu matang dengan sempurna dan kamu bisa membaliknya dengan spatula. Yang terakhir apa nih? Yang terakhir, jika telurnya sudah matang, bisa diangkat lalu ditiriskan agar nantinya minyak itu dapat hilang. Jadi enggak berminyak tuh. Kalau Iya. berminyak kan kurang sehat ya kak Iya, ya. betul. Dan setelah kalau udah minyaknya udah hilang gitu kan, kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi pun sudah siap untuk disajikan. Wah, siap dimakan nih. Pasti enak banget kalau pakai nasi anget. Kemudian kita akan menyepil satu lagi nih, cara membuat jus. Apa Oke, aja tuh jadi- bahan dan alatnya? Ya, untuk pembuatan jus bahan dan alatnya sendiri itu ada buah-buahan, gula secukupnya, susu kental manis, air matang, dan kalau misalkan kalian ingin lebih segar lagi, kalian bisa menambahkan es batu. betul sekali. Sedangkan untuk alat pembuatan jus itu ada blender, pisau, talenan, dan juga gelas. Kemudian langkah-langkahnya. Cuci buah terlebih dahulu karena kesehatan nomor 1. Kemudian kupas buah yang akan dijus. Lalu iris-iris kecil sebelum dimasukkan ke dalam blender. Masukkan buah, gula, susu, air, dan es batu ke dalam blender. Tutup blender dan nyalakan blender. Tunggu hingga semuanya terata.
dan tuang jus ke dalam gelas. Lalu siap disajikan dan diminum. Oke, jadi seperti itulah contoh-contoh dari teks prosedur. Udah paham belum nih? Kalau misalkan belum paham, nanti bisa diulang lagi ya materinya ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.